Sebuah tangki mula-mula berisi 120 galon air asin. Larutan itu mengandung 75 pon garam laut. Air garam yang berisi 1,2 pon garam per galon memasuki tangki pada laju 2 galon per menit, dan air asin mengalir keluar pada laju yang sama. Jika campuran itu dipertahankan agar seragam dengan cara tetap mengaduknya, tentukan banyaknya garam dalam tangki setelah 1 jam. Nah, dari soal itu kita tuh harus memahami bagaimana permasalahan yang diajukan oleh kasus tersebut. Maka dari itu, agar mempermudah kita menyelesaikan, kita itu harus membuat dulu besaran-besaran apa saja yang diketahui dari soal, sama dengan satuan-satuan dari besaran tersebut. Nah, kan dari soal tersebut ini gambarnya. Dari soal tersebut itu kita mengetahui bahwa adanya Y, di mana Y itu adalah banyaknya garam dalam pon yang ada dalam tangki pada akhir T menit. Dari air asin yang mengalir itu, tangki mendapat tambahan garam itu sebanyak 2,4 pon garam per menit. Nah, kalau dari soal tadi kan diketahui hanya 1,2 pon garam per galon. Sedangkan di situ ada 2 galon. Jadi kita kali 2 dapat 1,2 dikali 2 galon, 2,4 pon garam. Nah, dari yang mengalir itu kan keluar di tangki itu, maka di tangki ini kehilangan 1/120 Y pon per menit per galon. Nah, dari permisalan yang kita buat tadi, kita dapat memperoleh sebuah PD, yaitu DY dt sama dengan 2,4 dikurang 1/60Y. Nah, pastikan semuanya bertanya-tanya, dari mana datangnya PD ini? Nah, untuk DY per dt itu kan kita pakai permisalannya tadi Y terhadap waktu. Waktu itu kan T, jadi kita buat DY dt. Nah, untuk besaran itu DY dt itu sama dengan 2,4. 2,4 itu adalah banyaknya tadi air asin yang masuk ke dalam tangki, dikurang dengan berapa yang keluar dari tangki tersebut. Kan tadi yang keluar dari tangki itu adalah 1/120Y. Kenapa jadinya 1/60Y? Karena ada 2 galon, maka untuk 1 galon tangki kehilangan 1/120Y pon per menit per galon dikali 2 galon. Habis galon dengan galon. 120 dikali 2, 1/120 dikali 2 hasilnya adalah 1/60Y pon per menit. Nah, kita kembali ke persamaan diferensial tadi. Sudah dapat PD-nya, kita jadikan PD tersebut ke dalam bentuk umum persamaan diferensial biasa orde 1 linear. Kan kita tahu sebelumnya, materi sebelumnya, bentuk umum PDB orde 1 linear tersebut. Jadi kita bentuk menjadi bentuk umumnya. Ini dia bentuk umumnya. Nah, dari bentuk umum PDB orde 1 linear tadi, kita peroleh, kan bentuk umumnya ini, kita peroleh nilai PT-nya itu 1/60, nilai QT-nya itu 2,4. Langkah selanjutnya kita adalah mencari solusi umum dari PDB orde 1 linear tersebut. Nah, kita kan tahu rumusnya itu mencari solusi umumnya itu adalah Y sama dengan E pangkat min integral PT dt dikali integral QT E pangkat PT dt dt tambah C. Tinggal kita masukkan angka-angkanya yang sudah diketahui tadi. E pangkat negatif integral dari 1/60 dt dikali integral 2,4 dikali E pangkat integral 1/60 dt dt tambah C. Nah,
integral ini kita lakukan langkah kalkulus lagi. Integral dari ini hasilnya adalah E pangkat min T per 60 dikali integral dari 2,4. Integral dari ini hasilnya adalah T per 60 dt tambah C. Nah, langkah selanjutnya ini kita biarkan saja dulu. Nah, integral dari E pangkat T per 60 itu adalah 60 kita turunkan dikali 2,4 E pangkat T per 60 ditambah C. Ini adalah langkah kalkulus. Kita ingat bahwa untuk mencari integral dari eksponen. Nah, selanjutnya kita dapati E 60 dikali 2,4 adalah 144 E pangkat T per 60 ditambah C. Kita kalikan ke dalam lagi. Nah, kita kalikan ke dalam nilai E pangkat min T per 60 ke dalam sini, maka didapat nilai Y-nya itu adalah 144 ditambah C kali E pangkat min T per 60. Nah, kenapa di sini hilang E pangkat min T per 60 di sini? Karena E pangkat min T per 60 dikali E pangkat T per 60 habis. Nah, selanjutnya kan kita sudah tahu tadi solusi umum PDB orde 1 linear tersebut. Nah, kita substitusikan solusi umum tadi ke dalam Y sama dengan 75. Kenapa 75? Karena kan air garam yang terkandung di dalam tangki tersebut ada 75 gram. Saat T-nya itu sama dengan 0, sehingga kita peroleh bahwa Y sama dengan 144 tambah C dikali E pangkat min T per 60. Kita peroleh bahwa nilai C-nya tersebut 75 sama dengan 144 tetap tambah C. E pangkat min 0 per 60 itu adalah E pangkat 0. Jadi hasilnya kan E pangkat 0 itu 1, berarti C adalah 75 dikurang 144, diperoleh nilai C 69, negatif 69. Maka dari sini kita peroleh nilai C negatif 69. Nah, setelah memperoleh nilai C, kita langsung ke pertanyaan dari soal tersebut, yaitu pertanyaannya banyaknya air garam setelah tangki 1 jam. 1 jam itu adalah sama dengan 60 menit. Kita masukkan ke dalam bentuk solusi umum PDB orde 1 linear tadi, yaitu Y sama dengan 144 ditambah C dikali E pangkat min T per 60. Tinggal kita masukkan. Nah, kan kita peroleh nilai Y-nya seperti ini. Agar lebih mempermudah kita melakukan perhitungan, kita ubah. Kita ubah seperti ini, di mana E itu adalah bilangan Euler. Bilangan Euler itu bernilai 2,718 sekian sekian sekian. Nah, tinggal kita masukkan bilangan Eulernya, kita peroleh nilai Y-nya adalah 118,62 pon. Jadi kita peroleh banyak
banyaknya air garam dalam tangki setelah 1 jam adalah 118,62 pon.